Ya, pemirsa, Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri berhasil mengungkap jaringan internasional kejahatan perdagangan manusia. Ya, modus pelaku yaitu dengan memasukkan identitas korban. Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat perdagangan orang atau tindak pidana menempatkan TKI di luar negeri tidak sesuai prosedur. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan 6 orang tersangka dan 4 tersangka merupakan karyawan PT Nurafi Ilmanjaya, sebuah perusahaan penampungan TKI yang izinnya sudah dicabut oleh Kemenaker. Pengungkapan terjadi pada Senin 10 Juli 2017 lalu di kantor penampungan TKI PT Nurafi Ilmanjaya, Condet, Jakarta Timur. Bareskrim Polri dan Kemenaker juga mengamankan 10 korban calon TKI di bawah umur yang rencananya akan diberangkatkan secara ilegal ke Abu Dhabi dan Damaskus. Modus pelaku memalsukan identitas korban. Tersangka telah mengirim 110 TKI ke Abu Dhabi dengan total uang yang diterima untuk perdagangan orang tersebut sejumlah $350.000 Amerika atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Hingga saat ini Bareskrim Polri masih mendalami keterlibatan oknum Kedutaan Besar Uni Emirat Arab yang bekerja sama dengan para tersangka dalam pengurusan visa. Operandi dengan penyalahgunaan visa, kemudian pemalsuan KK dan KTP. Dalam selanjutnya ini nanti akan kita kembangkan, sudah saya arahkan kepada penyidik supaya bisa dikenakan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tersangka dijerat pasal 6 dan pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman pidana 3-15 tahun penjara dan pasal 102 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan TKI dengan ancaman hukuman pidana 2 hingga 10 tahun penjara. Indah Pane, Hendra Aryadi, JAK TV. Ya, pemirsa, sementara itu 10 korban sindikat perdagangan orang ilegal masih dalam pendampingan Kementerian Sosial. Ya, korban mengaku tertarik menjadi TKI karena diimingi upah sebesar 5 juta per bulan dan bekerja sebagai PRT di Malaysia. Bermaksud mendulang peruntungan di Malaysia, 10 remaja asal Cianjur dan Lombok malah menjadi korban tindak pidana penjualan orang ke Damaskus, Suriah. Ke-10 korban tertarik menjadi TKI karena tuntutan ekonomi dan berharap dapat hidup layak saat kembali ke Indonesia. Menurut pengakuan 10 korban, awalnya mereka dijanjikan oleh pelaku P dan B untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan upah sebesar 5 juta rupiah per bulan. Awalnya maksudnya mau kerja gitu ke luar negeri begitu, terus datang ke tempat Bapak sponsor, Bapak Aryadi, terus diantar ke Bapak Farel gitu. Yang pokoknya kerja ke luar negeri kan untuk masa depan biar oke begitu, jadi oke gitu. Kerja rumah tangga, gajinya oke, memuaskan begitu. Saat ini JH dan 9 korban lainnya berada di rumah aman di bawah kendali Kementerian Sosial sebelum dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Indah Pane, Hendra Aryadi, JAK TV.